Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Nah, saya pernah sih kejadian begitu. Jadi suatu ketika saya berkunjung ke satu tempat kota kecil lah di Sumatera sana. Berangkat dari Bandung, gigi saya udah sakit luar biasa. Saya pergi ke dokter gigi, ada titik hitam dok di geraham gigi, ya. betul. Kemudian dokter memang bilang ini mesti ditambal atau saluran akar ya, perawatan itu. akar. Tapi karena udah tinggal 2 hari, saya berangkat aja sampai di sana saya nggak tahan. Saya pergi ke dokter gigi, saya mungkin hanya pengen painkiller atau apa. Tapi kemudian disebut bahwa kita harus dicabut. Waduh, bayangkan hanya titik kecil itu dicabut, dan kesaksian dari dokter gigi mungkin mirip dengan yang tadi dokter Gracia sampaikan. Bahwa gigi saya sangat kuat. Iya, nggak bisa dicabut. Iya, dan dokternya wanita, soalnya memang lengannya besar sekali. Kan buat nyabut ya. Mungkin terbiasa untuk mencabut gigi. Oh, memang saya punya kepala ini sampai geleng-geleng karena dia ongket sana sini. Dan yang seperti dokter sampaikan saya setuju sekali. Jadi jangan sembarangan mencabut gigi dokter ya, karena saya punya gigi, kebetulan dokter periksa itu sudah renggang dia, sudah LDR dia. LDR ya? Iya, betul sekali. Hubungannya udah renggang juga. Dan kurang harmonis memang. Saya nggak tahu ada masalah rumah tangga apa di antara gigi geraham saya. Karena udah dicabut. Iya. Ini jadi pengen nanya juga nih ke dokter. Berarti kalau misalnya memang udah dicabut dan akhirnya karena lubang ya dok ya, itu memang harus diganti atau kita bisa biarkan gitu aja. Nah, apa efeknya kalau nggak diganti giginya ini dokter? Iya, kalau sudah, itulah salah satu kerugian pencabutan gigi. Ompong. Kalau yang hilang itu sudah gigi geraham gitu ya, otomatis memang tidak akan bisa ngunyah. Jadi kalau kayak Pak Iwan sudah hilang gigi geraham kecilnya, ya saya bisa pastikan dia akan mengunyah di sisi itu akan berkurang, nggak aktif lagi gitu. Dia akan pindah ke sisi yang satunya. Jadi setiap pencabutan gigi dan luka bekas cabutnya sudah menutup dengan bagus, perlu diganti gigi palsu. Ya, nanti itu gigi palsu beda-beda lagi ya, tipenya seperti apa. Tapi konsepnya adalah perlu diganti. Fungsinya cuma satu, mengembalikan fungsi pengunyahan. Jadi saya tidak setuju dengan metode para asuransi yang selalu mengira gigi palsu adalah estetik, salah besar. Apalagi yang hilang gigi geraham. Jadi fungsinya adalah memang satu, mengganggu fungsi pengunyahan. Jadi memang itu perlu diganti. Dan kalau nggak diganti, ya seperti yang tadi, gigi-gigi lain akan bergeser ke arah yang kosong, lalu akan menyebabkan pertemuan antara gigitan atas dengan bawah udah nggak serasi. Jadi ya contohnya adalah yang paling terlihat kalau gigi depan itu ada kita bilangnya open bite. Jadi gigitannya terbuka. Yang paling ya ini fun fact-nya ya, mau menggigit mie atau bihun nggak bisa dengan gigi depan karena open bite. Jadi ada celah. Jadi setipis mie bihun nggak tergigit dan itu rasanya nggak nikmat. Betul. Makan mie nggak tergigit gak enak. Jadi kalau seperti itu ya mungkin ada yang harus diperbaiki hubungan oklusi giginya, itu nanti mungkin dengan perawatan yang lain gitu ya. Tapi pastinya ompong betul harus diganti dengan gigi palsu. Gitu. Baik. Padahal saya nggak suka yang namanya kepalsuan. Iya. Berarti nggak diganti-ganti kan? Saya. Itu sebabnya akhirnya ada masalah rumah tangga di gigi saya merenggang. Baik. Baik dok. Kalau kemudian sikat gigi berdarah gusinya,
kadang itu ada masanya waktu sikat gigi loh, waktu kumur-kumur busanya itu kemerahan, kemudian waktu kita waktu kita kumur agak perih, itu penyebabnya apa ya dok ya? Yang paling sering karena karang gigi. Jadi kalau karang gigi itu numbuhnya, letaknya di balik gusi. Ya, jadi itu sebabnya ya mungkin yang pernah scaling sama saya gitu ya, rasanya mungkin seperti dicolok gitu ya. Karena saya harus menjangkau ke bawah sekali atau ke atas sekali supaya karang gigi itu bisa lepas gitu. Di balik gusi. Yes. Jadi memang rasanya kita kayak ngorek sesuatu gitu. Contohnya kayak koreng ya. Kalau ada koreng kan kita kopek berdarah kan. Nah, sama seperti itu. Korengnya kan keras gitu ya. Dari luar kita garuk-garuk gitu ya. Tapi setelah dikorek berdarah kulitnya. Nah, artinya memang tapi bedanya dengan koreng di kulit itu kan proses penyembuhan kulitnya ya yang menjadi baru. Tapi kalau karang gigi itulah yang membuat gusi jadi mudah berdarah gitu. Dan mungkin rasanya 1-2 hari setelah scaling masih ngilu gitu karena keadaan gusinya masih terbuka setelah si karang gigi itu keluar ya. Gitu. Jadi proses berdarahnya itu sebenarnya adalah mengeluarkan si plaknya karang gigi itu. Tapi perlu diingat untuk semua ya yang akan melakukan tindakan scaling, pembersihan karang gigi, ini juga harus diketahui oleh semua pemirsa. Alat untuk membersihkan karang gigi tidak mungkin atau tidak merusak gigi. Dia hanya membuang karang gigi dari perlekatannya ke gigi. Jadi tidak merusak. Tidak. Baik. Jadi alat scaler namanya, dia tidak membuat gigi itu misalkan jadi kayak apa? Kekikis atau jadi lubang gitu, tidak. Dia hanya fungsinya membuang atau melepaskan perlekatan karang giginya gitu. Karena alat scaler itu bergetar dan dia harus mengeluarkan air. Jadi bagi dokter-dokter yang praktek di luar, memang alat ini harus disediakan dengan baik, jangan sampai tidak mengeluarkan air. Kenapa? Di saat kita pakai ke pasien, lalu mungkin tidak mengeluarkan air, ujung tipnya itu tuh kalau nggak keluar air panas. Jadi kalau kena ke sudut bibir atau kena ke bibir jadi luka. Jadi makanya nggak boleh sembarangan. Artinya untuk para dokter ya pastinya mungkin sudah punya ya alat standar seperti scaler. Tapi itu perhatian yang mungkin kadang tidak diperhatikan. Jadi harus mengeluarkan air, harus bergetar karena itu yang akan melepaskan si karang gigi. Gitu. Oke. Saya pikir bergetar itu hanya karena dangdut koplo. Banyak alat juga ya. Alat yang harus bergetar gitu. Berarti kalau scaling gini dokter, apakah ada yang disarankan gitu harus berapa kali, mungkin setahun atau boleh sesekali aja kalau ada keluhan misalnya kayak gitu dok? Iya, ya idealnya ya 6 bulan sekali. Atau ya memang yang kayak berbagai insurance pakai ya setahun sekali cukup ya dikasih. Karena begini, kalaupun kita merasa gigi kita sehat-sehat aja, tapi paling enggak pemeriksaan rutin itulah yang men-screening apa-apa saja yang terjadi dalam mulut. Itu tadi yang saya bilang, lubang kecil nggak kerasa gitu, tapi jangan sampai tiba-tiba nanti ada rasa ngilu, tahu-tahu udah bolong besar gitu. Jadi itu seperti screening yang monthly mungkin ya, supaya ketahuan apa nih yang terjadi. Ya mungkin mirip dengan medical check up ya. Mungkin makanya kadang-kadang ide saya adalah kalau ada medical check up perlu pemeriksaan gigi dan scaling, karena itu juga yang tadi saya bilang, pemeriksaan mulut itu adalah pintu utama untuk kita bisa mendiagnosis mungkin penyakit-penyakit lain. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat sangat berharga. 10
sehat.